prosa baru. Prosa lama dan prosa baru merupakan karya sastra yang dipelajari sejak sekolah dasar. Siswa mempelajari pengetahuan tersebut hanya sebatas kewajiban belajar mengajar di kelas, bukan sebagai kebutuhan akan pengetahuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan literasi anak-anak Indonesia yang sangat rendah. Boleh dicek dari berbagai survei. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai seorang guru memberi pengarahan kepada anak-anak bahwa karya sastra, prosa lama dan prosa baru bukan hanya sebatas kewajiban pelajaran yang harus dipelajari di kelas, akan tetapi lebih dari itu, prosa lama dan prosa baru merupakan pengetahuan yang dibutuhkan bagi anak-anak dalam proses kehidupannya di masyarakat nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Tommy atas penjelasannya. Bagaimana para pemapar materi, apakah pertanyaan dari Saudara Tommy sudah jelas dan bisa diterima? Sudah, Saudara Tommy. Sudah, Ya, nanti bisa diulang lagi nggak? saya kasih ke gebuk saja, Saudara di sini. Oke, terima kasih. Jadi cukup ya, terima kasih Saudara Tommy atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain dipersilakan jika ingin mengajukan pertanyaan. Ya, siapa? Sebutkan nama. Kenzi Lodianti. Oke, baik Saudari Kenzi, silakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya kepada Baiklah, terima kasih kesempatannya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Tadi kan kelompok 1 menjelaskan mengenai cara menganalisis prosa. Nah, jadi kan di mana terdapat unsur-unsur intrinsik. Nah, ada tokoh, ada alur, ada sudut pandang, setting, dan lain-lain. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di sini yaitu dalam tokoh itu sendiri kan banyak yang antara tokoh dan narator itu kan hampir adanya kesamaan, sehingga orang itu kan masih bertanya-tanya apakah ini tokoh, apakah ini narator. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan yaitu apakah perbedaan antara tokoh dan narator itu sendiri, dan bagaimana posisi dan sudut pandang narator di dalam sebuah cerita. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Sedangkan pertanyaan yang kedua itu bagaimana tanggapan kalian terhadap perkembangan karya sastra saat ini, terutama yaitu karya sastra prosa, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya itu kan banyak orang ataupun generasi milenial yang sekarang itu kan mengungkapkan isi hati kegalauan mereka itu kan di laman Instagram, misalnya dengan untaian kata-kata yang agak tinggi, dan itu juga mengisyaratkan keadaan mereka sekarang. Menurut kalian itu apakah sebuah untaian kata yang menarik, yang tinggi itu merupakan sebuah karya sastra, atau cuman sebatas untaian kata kegalauan mereka saja? Coba kalian jelaskan ataupun berikan tanggapan mengenai permasalahan tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Kenzi atas pertanyaannya. Bagaimana para tim pemapar materi, apakah sudah bisa diterima pertanyaan dari Saudari Kenzi? Sudah. Oke, baiklah, kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Kepada teman-teman yang lain. Izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Ya baik, Saudara Wilky, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator kelompok 1. Kenalkan, nama saya Wilky Putra Juliansa, saya dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok 1. Terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada saya.
Di sini saya ingin bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, yakni mengenai prosa, ada prosa lama, ada prosa baru. Nah, pertanyaan saya cukup simpel, apa sih yang membedakan secara signifikan antara prosa lama dengan prosa baru? Terus menurut teman-teman semua dari kelompok 1, bagaimana perkembangan prosa yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini? Apakah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ataukah tidak? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Saudara Wilky atas pertanyaannya. Nah, bagaimana para pemapar materi? Apakah sudah bisa diterima? Sudah, silakan. Dari- Ya, sudah. Silakan Oke. dilanjut. Tadi masih ada yang ingin bertanya, apakah boleh dilanjutkan Ya, silakan. pertanyaannya atau cukup itu saja? Izin bertanya, Oke. moderator. Lanjutkan aja, moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Nerliana. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini perkenalkan nama saya Nerliana, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok 1 terkait dengan materi menganalisis karya sastra prosa. Tadi telah dijelaskan tentang prosa lama dan prosa baru. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu kenapa sejarah itu termasuk ke dalam prosa lama, sedangkan sejarah merupakan kejadian nyata di masa lalu. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudari Nerliana atas pertanyaannya. Bagaimana para pemapar materi? Apakah sudah bisa diterima pertanyaan dari Saudari Nerliana? Sudah. Apakah masih lanjut untuk menampung pertanyaan atau cukupkan di sini Kita saja? jawab dulu saja. Oke. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi pertanyaan dari teman-teman kita yang lainnya. Ini mau langsung dijawab atau gimana nih? Pemapar materi. Mungkin saya langsung mencoba menjawab mewakili teman-teman. Oke. Ya baik, salah satu pertanyaan dari teman-teman kita tadi akan dijawab oleh Saudara Andika. Mari kita dengarkan penjelasan dari Saudari Andika. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Kenzi langsung. Yang mana menurut saya pertanyaannya cukup menarik untuk kita kupas bersama. Pertanyaan yang pertama atau inti pertanyaan dari yang pertama tadi yaitu antara tokoh dan narator apa bedanya terus bagaimana sih posisi dan sudut pandang narator di dalam cerita. Jadi di sini saya jelaskan di dalam prosa ini sendiri untuk tokoh itu orang-orang yang terlibat di dalam cerita. Itu perbedaannya. Sedangkan narator itu biasanya orang yang menyampaikan cerita seperti itu. Orang yang membacakan cerita itu termasuk narator. Orang yang membawakan dongeng pun itu juga termasuk narator. Jadi dari sini nampak signifikan jelas bahwa beda dari tokoh dan narator itu sangat jauh, sangat nampak perbedaan yang signifikan. Yang kedua, selanjutnya yaitu bagaimana sih posisi dan sudut pandang narator di dalam cerita. Nah, dari pemaparan pembedaan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di sana nampak jelas bahwasannya sisi narator itu menyampaikan cerita, membacakan cerita. Dan untuk sudut pandangnya sendiri itu tidak ibaratnya cuma sebagai perantara menyampaikan cerita seperti itu, tidak terlibat langsung di dalam cerita, tidak terlibat langsung di dalam naskahnya ataupun cerita atau novelnya ataupun terlibat dalam prosanya secara langsung. Tetapi narator itu sendiri sebagai ibaratnya sebagai jembatan, sebagai perantara dalam menyampaikan cerita, dalam membacakan cerita. Seperti itu. Kemudian di dalam
di dalam cerita pun, dalam pembawaan cerita pun, narator ini biasanya difungsikan sebagai pembuka cerita dan penutup cerita saja. Yang mana kebanyakan untuk narator ini biasanya dipakai di dalam drama. Nah, dipakai di dalam kegiatan apresiasi drama. Ini kebanyakan menggunakan narator. Sedangkan kalau secara umumnya di dalam cerita itu biasanya maksudnya di dalam novel atau naskah, narator tidak digunakan karena yang terlibat adalah cuman tokoh, sedangkan narator tadi cuman sebagai penyampai. Gitu. Next selanjutnya yaitu pertanyaan saudari Kenzi, bagaimana tanggapan kalian terhadap perkembangan sastra saat ini? Nah, untuk perkembangan sastra saat ini, kalau menurut pandangan saya itu terjadi terjadi penurunan, terjadi kenaikan. Maksudnya di sini untuk prosa-prosa lama itu terjadi penurunan. Mengapa? Karena tadi untuk jenis-jenis prosa lama yang tergolong ke prosa lama karena belum mendapat sentuhan-sentuhan dari luar, maka dalam prosa lama ini sendiri masih banyak terdapat yang lisan, bentuknya lisan, hanya ucapan dari yang diturunkan turun-temurun. Jadi karena teknologi berkembangnya zaman, maka untuk prosa lama ini sendiri untuk saat ini menurut saya pribadi itu mengalami penurunan karena tadi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sudah saya sampaikan. Sedangkan untuk prosa baru, jenis prosa baru itu bisa dikatakan untuk saat ini itu sedang naik-naiknya perkembangannya. Mengapa? Contohnya saja tadi, novel. Siapa sih yang tidak tahu novel? Novel itu bentuk prosa baru yang sudah mendapat pembaruan, yang sudah mendapatkan atau sudah dipengaruhi oleh teknologi, kemajuan teknologi. Kita lihat saja bahwa untuk saat ini novel itu sendiri, saya ambil contoh novel karena mencakup semuanya. Untuk novel itu mengapa saya katakan sedang naik, karena saat ini juga anak-anak muda itu lebih condong suka ke novel. Makin banyak juga penulis-penulis muda yang ikut andil dalam menulis novel. Banyak juga pembagian-pembagian cerita dan untuk nuansa atau romansa di dalam cerita pun itu lebih untuk saat ini anak-anak ataupun orang dewasa seperti kita lebih suka ke novel karena itu tadi nilai-nilai yang ada di novel yang sekarang itu lebih up to date gitu. Kemudian yang terakhir tadi, apakah untaian kata yang biasanya dilakukan oleh anak muda seperti di Instastory seperti itu termasuk ke dalam karya sastra? Nah, itu kalau menurut saya pribadi itu kalau hanya untaian-untaian kata ibaratnya untuk update status ataupun apa itu di Instastory, Snap WA, di Facebook itu belum bisa dikatakan karya sastra. Mengapa? Karena bisa dikatakan karya sastra apabila ibaratnya begini, untuk menjadi sebuah karya itu terjadi tahap-tahap, terjadi fase-fase pengumpulan ide. Sedangkan untuk Instastory hanya spontan dan dia buat kata-kata atau untaian kata-kata untuk detik ini seperti itu. Tapi konsepan selanjutnya mungkin di menit selanjutnya dia tidak akan ada kesinambungan dari untaian kata tersebut. Jadi tidak balance, tidak saling sinkron. Sedangkan di dalam karya sastra itu sendiri terjadi kesinambungan atau terjadi fase-fase yang berurutan sehingga bisa membentuk sebuah karya sastra seperti itu. Jadi kalau hanya untaian kata-kata saja yang dilontarkan atau yang update-kan di sosial media, kalau menurut saya pribadi itu belum bisa dikatakan karya sastra karena karya sastra bukan hanya tidak secara spontan langsung terbentuk, apa yang tercetus dari mulut, apa yang tercetus dari otak yang direalisasikan dalam ketikan tangan atau tulisan tangan itu belum dikatakan sebagai karya sastra. Cuman ini bisa juga dianggap karya sastra apabila penggunaan katanya, maknanya
ataupun pengkomposisian kata-kata, baik susunan huruf ataupun untuk makna di dalam kata itu mengandung atau condong mengandung sebuah pengertian, dan pengertian itu memang memang ada dan memang untuk dipahami dan sejalan dengan, dan selagi masih sejalan dengan fase-fase atau kaitannya dengan karya sastra, maka itu bisa juga dikatakan karya sastra. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Andika telah menjawab pertanyaan dari Saudari Kenzi. Ada 2 poin tadi yang sudah dijawab oleh Saudara Andika. Sebelum mendengar tanggapan dari teman-teman, saya kembalikan terlebih dahulu pada Saudari Kenzi. Bagaimana Saudari Kenzi, apakah menurut Anda jawaban dari Saudara Andika sudah cukup memuaskan? Baik, terima kasih kepada Saudara Andika yang telah menjawab dua pertanyaan dari saya. Menurut saya bisa memahaminya dan juga sependapat. Mungkin itu saja. Baik, karena berhubung Saudari Kenzi sudah terima jawaban dari pemateri, maka kita lanjutkan saja ke pertanyaan kedua. Atau masih ada yang ingin menanggapi atau menambahkan jawaban? Sudah cukup? Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan kedua, pertanyaan dari Saudara Wilky, yang akan dijawab oleh Saudara Edo. Kepada Edo, disilakan. Baiklah, terima kasih atas moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudara Wilky tadi, yaitu apa perbedaan secara signifikan signifikan tentang prosa lama dan prosa baru. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa prosa lama itu merupakan karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Nah, karya sastra prosa lama ini mula-mula timbul disebabkan karena belum dikenalnya bentuk tulisan. Nah, setelah agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia, masyarakat mulai menjadi akrab dengan bentuk tulisan. Yang untuk prosa baru tadi, yaitu karya sastra yang pembuatnya mendapat pengaruh dari budaya barat. Nah, yang terletak perbedaan signifikannya di situ. Kalau yang prosa baru mendapat pengaruh dari budaya barat, sedangkan prosa lama itu tidak. Dan mula-mula munculnya prosa baru ini setelah prosa lama mulai dianggap baru. Dalam prosa baru ini berisi kejenakan yang bertujuan untuk membuat pembaca melupakan sedihnya. Mungkin itu terletak perbedaannya. Dan untuk perkembangan prosa pada masa ini mungkin tadi sudah dijelaskan secara keseluruhan dari penjelasan Saudara Andika tadi. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Edo atas jawabannya. Bagaimana teman-teman yang lain, apakah ingin menanggapi atau menambahkan jawaban dari tim pemapar materi hari ini? Mungkin Boleh, saya disilakan. izin menambahkan, moderator. Ya, baik Saudara Andika, disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Saudara Edo tadi terkait beda yang paling signifikan dari prosa lama dan prosa baru. Nah, kalau menurut saya, sudut pandang saya sendiri, dan bukan untuk karena saya juga merupakan bagian dari prosa, yaitu dalam kepenulisan. Jadi yang menurut saya yang paling signifikan membedakan antara prosa lama dengan prosa baru itu terdapat beberapa poin-poin penting yang membedakan. Yang pertama yaitu dari segi strukturnya. Mengapa saya bilang begitu? Untuk struktur dari prosa lama itu sendiri itu belum tersusun. Kadang ada yang cuma 2 lembar, ada yang cuma 1 lembar, ada yang cuma 1 bait, dan sebagainya. Jadi untuk susunan atau komposisi penyusunan di dalam karya sastra ini
itu nampak beda dibandingkan dengan perprosa baru atau jenis perprosa baru. Nah, untuk struktur di dalam jenis perprosa baru ini, dia lebih tersusun, lebih sistematis, lebih buntut urutan kejadiannya. Kalau di perprosa lama seperti dongeng itu hanya pengisahan yang ibaratnya kalau di dalam sinetron itu langsung sehari jadi atau detik itu juga selesai. Beda dengan perprosa lama, susunan sistematikanya pun sangat beda karena di dalam perprosa baru ini jenis perprosa baru ini susunannya ini bersambung terus, ada keterkaitan antara yang ini bagian ini dengan bagian ini, bagian yang ini bagian dengan bagian yang itu. Jadi dari segi susunan struktur dan sistematikanya pun itu juga berbeda. Penulisan penggunaan kata pun juga beda. Kalau dongeng biasanya itu tiap daerah pasti punya otomatis bahasa atau penyampaiannya pun juga berbeda. Sedangkan untuk yang perprosa baru ini susunannya lebih tersusun, penggunaan bahasanya pun juga lebih update, lebih mengikuti kaidah kebahasaan dengan tanpa mengurangi unsur-unsur daerah kebudayaan seperti itu. Yang kedua yaitu dari segi perkembangannya. Nah, dari segi perkembangannya pun ini nampak jelas beda seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Edo tadi, bahwa di dalam perprosa lama itu perkembangannya diawali dengan lisan seperti itu. Perkembangannya berdekatan dengan penyebaran agama yang masuk. Belum tertuliskan. Sedangkan di perprosa baru, perkembangannya itu diikuti dengan perkembangan teknologi hingga sampai sekarang. Jadi teknologi tidak menutup kemungkinan jenis perprosa baru ini mungkin bisa bertambah dengan terus terjadi pembaruan teknologi. Kemudian yaitu jenisnya. Nah, jenisnya tadi juga sudah nampak jelas bahwa jenis perprosa lama dengan perprosa baru itu berbeda. Nampak sangat beda. Nampak terjadi perkembangan. Nah, dari jenis perprosa lama ini jenisnya lebih banyak dibandingkan dengan jenis perprosa baru seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir yang saya lihat dari sudut pandang saya yaitu nilai kebudayaannya. Nilai kebudayaan ini tentu tidak kalah penting di dalam sebuah karya sastra. Nilai di dalam perprosa lama, nilai kebudayaan itu lebih kental, lebih banyak aspek kebudayaan itu lebih mendominasi, sehingga karya perprosa lama ini dinilai sebagai warisan kebudayaan, sebagai salah satu bentuk kebudayaan yang diaplikasikan baik melalui ucapan ataupun melalui tulisan. Sedangkan untuk nilai kebudayaan yang ada di perprosa lama itu lebih update gitu. Mengapa saya katakan lebih update? Dari segi penggunaan bahasanya pun juga beda. Dari perprosa lama penggunaan kata-katanya itu lebih sederhana, sedangkan di dalam perprosa baru itu ibaratnya kata-katanya lebih gaul gitu. Udah pakai gue, lo dan sebagainya, sedangkan di perprosa lama biasanya lebih sopan menggunakan Raden, kamu, dan Ananda seperti itu. Walaupun sehingga nampak jelas bahwa yang membedakan antara perprosa lama dan perprosa baru ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk perkembangannya tadi saya rasa sudah saya cukup jelas saya sampaikan di pertanyaan saudara Kenzi tadi ya, saudara Wilky. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Andika atas tanggapan dan tambahan jawabannya. Bagaimana Saudara Wilky, apakah jawaban dari kelompok kami sudah bisa, sudah cukup maksud saya? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjelaskan terkait dengan pertanyaan saya tadi. Saya rasa sampai ini saya sudah cukup jelas. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih Saudara Wilky dan para pemapar materi yang telah menjawab pertanyaan tadi. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan dari Saudari Nerliana yang akan dijawab oleh Saudari Tiara Andini. Kepada Tiara, disilakan. Baik, pertanyaan Nerliana tadi itu, mengapa sejarah atau tambo itu dikatakan sebagai prosa lama? Nah, tadi kan dia sudah jelaskan bahwa prosa lama itu adalah prosa lama yang tidak mendapat pengaruh dari kebudayaan lain. Nah, sejarah ini merupakan bentuk prosa lama yang benar-benar terjadi bersifat fakta tanpa adanya pengaruh kebudayaan dari negara lain, bangsa lain. Nah, jadi contohnya itu jenisnya itu tambo adat dari Minangkabau. Nah, di tambo adat ini dia itu menjelaskan tentang hukum, norma, hingga sistem dan aturan pemerintahan yang ada di Minangkabau pada masa lampau. Nah, jadi di prosa sejarah ini emang benar-benar menceritakan keadaan di Minangkabau tersebut. Jadi tidak mendapat pengaruh dari kebudayaan lain. Sekian. Ya baik, terima kasih Saudari Tiara maksud saya atas jawabannya. Bagaimana Saudari Nerliana? Apakah sudah cukup jawaban dari kelompok kami? Mungkin saya ya, silakan Rani dulu. Sebentar. Baik teman-teman yang ingin menambahkan, tadi ada Saudari Rani dan Saudara Andika ya. Saya persilakan terlebih dahulu Saudari Rani untuk menambahkan. Terima kasih moderator. Jadi saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Nerliana, yaitu kenapa sejarah masuk ke dalam prosa lama, sedangkan sejarah adalah kejadian nyata di masa lalu. Nah, karena sejarah yang masuk ke dalam prosa lama adalah sejarah yang tidak seluruhnya benar. Maksudnya adalah sejarah yang telah berubah kebenarannya akibat efek dari perkembangan zaman. Cerita dari orang-orang terdahulu yang berangsur-angsur berubah di setiap ceritanya, sehingga fakta asli dari sejarah tersebut lambat laun memudar dan jadilah sebuah sejarah atau tambo yang masuk ke dalam prosa fiksi. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Rani atas tambahan jawabannya. Kepada Saudara Andika, disilakan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit mengupas jawaban dari Tiara dan Rani tadi, sekaligus memperjelas untuk atas pertanyaan dari Saudari Nerliana. Mengapa sih sejarah termasuk ke dalam prosa lama? Nah, tentu Saudari Nerliana sendiri sudah pernah mendengar bahwa prosa itu bahwa sejarah itu termasuk ke dalam prosa dan sejarah itu termasuk ke dalam budaya. Pasti Saudari Nerliana sudah mendengar hal tersebut. Nah, tentu dari sini jelas bahwa sejarah itu bisa dimasukkan di dalam prosa karena dengan adanya sejarah itu sifatnya menjadi kesinambungan dalam kehidupan. Bisa menjadi ladang menambah pembelajaran seperti itu. Ada yang mengatakan belajar dari pengalaman, berarti sedangkan pengalaman itu ada di masa lalu. Nah, yang namanya masa lalu itu merupakan salah satu bagian dari sejarah. Jadi, jika kita kaitkan antara sejarah dengan prosa termasuk dalam prosa lama, maka jelas sejarah merupakan bagian dari prosa lama. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam sejarah terkandung nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang bisa diturunkan dari yang bisa diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita hingga ke nenek kita, ke ibu kita hingga turun ke kita. Itu jadi pengalaman yang mereka peroleh ataupun sejarah atau cerita yang mereka peroleh itu bisa dijadikan sebagai budaya, bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk ajaran yang mana sesuai dengan atau sejalan dengan tujuan dibentuknya prosa lama. Dan tentu juga tentu Saudari Nerliana juga pasti pernah membaca bahwa dari macam-macam atau jenis-jenis prosa lama ada yang namanya tambo, ada legenda seperti itu. Nah,
tadi saya menangkap sedikit dari penjelasan kelompok kami bahwa ada jenis proposal lama yang berisi tentang sejarah perjuangan di masa-masa kerajaan seperti itu. Dan memang itu benar adanya, memang benar terjadi di saat itu. Banyak sehingga orang-orang terdahulu mengambil manfaat, mengambil nilai-nilai penting dari kejadian-kejadian tersebut untuk di kemudian hari tidak diulangi, tidak dilakukan lagi seperti itu, sehingga mau tidak mau secara turun-temurun sejarah terus diceritakan sejarah tersebut terus disampaikan secara turun-temurun sehingga membentuk sebuah budaya, sebuah kebudayaan seperti itu. Maka sejarah, budaya, dan prosa ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Mungkin itu penjelasan atau tambahan dari jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menambahkan. Bagaimana Saudari Nurliana? Apakah jawaban dari kelompok kami sudah cukup? Sudah. Terima kasih kepada kelompok 1, Tiara, Rani, dan juga Andika. Saya sangat mengerti, terutama untuk Anda, Saudara Andika. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Saudari Nurliana. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari saudara kami akan dijawab oleh kerabat sahibnya, yaitu saudara Hamzah. Kepada Hamzah disilakan. Mungkin izin sebentar moderator karena waktu tinggal 6 menit dan saya rasa untuk penyampaian atas pertanyaan dari saudara Tommy sepertinya akan lebih dari 5 menit seperti itu, belum lagi ditambah potongan-potongan waktu lainnya. Jadi kita end all dan masuk ke link yang tadi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih saudara Andika. Silakan teman-teman. Kita